Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sebuah nasihat, di mana nasihat ini merupakan perkara yang masuk di dalam rukun khutbah yang harus disampaikan oleh seorang khatib ketika menyampaikan khutbah Jumat. Ketika sesuatu masuk dalam perkara yang menjadi penentu sah dan tidaknya suatu ibadah, maka pada saat itu adalah menunjukkan tentang kedudukan hal tersebut sebagai perkara yang sangat penting. Pada perkara ini yang akan kita bicarakan adalah satu rukun di dalam khutbah Jumat adalah nasihat takwa. Kenapa nasihat takwa ini begitu penting? Sampai-sampai ini masuk dalam perkara yang menjadi rukun di dalam khutbah Jumat, di mana rukun itu adalah perkara yang ketiadaannya menyebabkan perkara yang lain menjadi tidak berguna atau menyebabkan perkara yang lain itu menjadi dianggap tidak ada. Di antaranya adalah khutbah, di antara rukun khutbah itu adalah nasihat takwa. Maka karena pentingnya nasihat takwa ini, pada kesempatan ini kita akan melihat dan akan menggali tentang makna daripada takwa itu sendiri. Ketika seorang khatib dalam salat Jumat menyampaikan nasihatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menasihati dirinya sendiri, juga menasihati seluruh jamaah yang ada di dalam majlis salat Jumat itu dengan ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna daripada takwa itu yang sering kita jumpai dan kita dengar, sebagaimana para ulama kita telah menjelaskan dengan kalimat yang sangat singkat. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kalimat imtithalul awamir wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini adalah satu istilah yang sangat singkat dan padat yang memiliki dan mencakup seluruh perkara kebaikan. Namun pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan kalimat takwa itu sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan oleh seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat ini juga merangkap sebagai menantu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi bapak daripada seluruh keturunan-keturunan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Ali ibnu Abu Thalib, yang merupakan suami daripada Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, putri kesayangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali karramallahu wajhah menjelaskan tentang makna takwa. Sebelum kita melihat ke sana, Imam Ali ini selain daripada mendapatkan julukan radhiyallahu anhu, juga mendapatkan julukan yang tidak didapatkan oleh yang lain, yakni julukan karramallahu wajhahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keramat, karomah, kemuliaan pada wajahnya. Para ulama menjelaskan seorang Imam Ali mendapatkan gelar ini oleh beberapa sebab. Yang pertama, Imam Ali karramallahu wajhah ini sejak beliau lahir sampai kemudian datangnya agama yang mulia, yakni agama Islam, beliau ini tidak pernah sujud kepada wasan, tidak pernah sujud kepada berhala. Di antara orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu, sebagian memiliki masa lalu sebagai penyembah-penyembah berhala. Akan tetapi seorang yang agung ini, yakni seorang yang memiliki jiwa tanpa noda,
Imam Ali karramallahu wajhah tidak pernah menyembah berhala hatta sebelum masuk pun agama Islam. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa Imam Ali karramallahu wajhah ini mendapatkan gelaran karramallahu wajhah karena matanya tidak pernah melihat aurat daripada perempuan. Aurat yang merupakan perkara yang terlarang untuk dilihat, sampai kepada kaki seorang perempuan sekalipun terlarang untuk dilihat, maka itu pun beliau Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah tidak pernah melihat itu. Maka Allah memberikan kemuliaan kepada wajah beliau, sehingga digelarilah beliau ini dengan karramallahu wajhah. Seorang sahabat mulia ini yang terpilih sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna takwa itu dengan 4 kategori. Maka perkara yang sangat sederhana untuk kita cross check pada diri kita sendiri, apakah kita ini sudah termasuk orang yang bertakwa atau bukan? Apakah kita ini termasuk dalam kategori yang telah disebutkan oleh Imam Ali, bahwa seseorang yang bertakwa itulah orang yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan untuk melihat dan untuk mencek apakah seseorang itu termasuk orang yang bertakwa adalah dilihat daripada 4 ciri-ciri. Karena Imam Ali karramallahu wajhah dalam sebuah riwayat yang dituliskan oleh sebagian ulama bahwa beliau pernah berkata, beliau pernah menjelaskan tentang makna takwa itu adalah beliau jelaskan di dalam 4 ciri. Beliau mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil. Orang yang bertakwa itu memiliki 1 ciri, yakni takut kepada al-jalil, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ia tidak akan pernah berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ia memiliki banyak bekal untuk dipersembahkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita sendiri silahkan dicek masing-masing, tidak perlu menilai orang lain. Orang yang takwa adalah al-khawfu bil jalil, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah teman-teman sekalian, apakah saudara-saudaraku sekalian, apakah jamaah sekalian sudah memiliki rasa takut kepada Allah itu? Kalau itu sudah ada di dalam hati, maka 1 ciri dari orang yang bertakwa telah ada pada diri saudara-saudara sekalian dan pada kita semuanya. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu memiliki ciri yang kedua, yakni wal amalu bit tanzil. Wal amalu bit tanzil. Ia beramal dengan at-tanzil, sesuatu yang Allah turunkan ke muka bumi ini berupa syariat agama. Nah, orang yang takwa itu bisa dilihat apakah ia mengamalkan syariat agama atau tidak. Apakah kesehariannya, apakah perilakunya di dalam semua aktivitasnya itu berdasarkan syariat agama atau tidak. Di dalam ia berpakaian, apakah pakaiannya sudah sesuai syariat, yakni menutup aurat dan memakai pakaian yang bersih daripada najis. Kemudian yang kedua, di dalam cara ia mencari nafkah, apakah nafkah yang ia cari itu adalah nafkah yang halal. Halal secara zatnya, juga halal cara mendapatkan harta tersebut. Dalam hal perkara yang itu, kita lihat apakah termasuk kita ini dalam perkara orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perintah-perintah, yakni melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib berupa solat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, itu semua perkara itu adalah perkara-perkara syariat. Apakah ini telah diamalkan oleh orang tersebut? Ketika orang tersebut mengamalkan perkara ini, maka ciri yang kedua dari orang yang bertakwa telah ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Orang yang bertakwa kepada Allah itu
tidak bisa tidak, dia harus memiliki ciri yang ketiga, yakni ar-ridha bil qalil. Ridha, ikhlas menerima al-qalil, meskipun sesuatu yang sedikit. Ketika Allah memberikan pemberian kepadanya yang dalam ukuran dirinya adalah perkara yang sedikit, baik itu dalam hal ketika ia mendapatkan rezeki dari nafkah yang ia cari, ataupun ketika ia mendapatkan perkara-perkara dari mana usaha yang ia lakukan. Ketika ia sudah maksimal berusaha, ternyata yang ia dapatkan hanya sedikit dalam ukurannya, maka ia tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari dengan penuh keyakinan bahwasanya itulah rizki yang penuh dengan keberkahan yang diberikan Allah kepadanya. Nah, orang yang takwa harus memiliki sifat ini, ar-ridha bil qalil. Ridha, ikhlas kepada pemberian Allah meskipun sedikit. Kemudian yang keempat, kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang bertakwa kepada Allah itu memiliki ciri, yakni ada pada diri orang tersebut ia senantiasa melakukan perkara, yakni al-isti'dadu liyaumir rahil. Orang tersebut senantiasa isti'dad, mempersiapkan dirinya dengan makna mencari bekal yang sebanyak-banyaknya liyaumir rahil, pada hari ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika ia masuk pada fase yang selanjutnya menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika ia berpindah ke alam barzakh. Ketika ia berpindah ke alam barzakh, ia membawa bekal yang begitu banyak yang ia kumpulkan selama hidupnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu, semoga Allah memberikan kita taufik sehingga semua perkara yang disebutkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah sebagai tanda-tanda daripada ketakwaan ada pada diri kita. Ketika itu belum ada pada diri kita, maka kita semuanya harus terus-menerus berupaya dalam setiap saat dan setiap waktu agar kita semakin mendekati ciri-ciri tersebut dan kita gapai betul apa yang disebut dengan takwa itu. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan menjadi tenang di dunia ini. Dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia pada kehidupan yang hakiki, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.